Alisan penasihat kuasa hukumnya Pak Mulyono. Gimana tanggapan jenengan? Begini, dalam konteks permasalahan, apalagi permasalahan hukum, menunjuk lawyer dengan lesan juga sudah perlu dipertanyakan keabsahannya, benar apa enggak, sah apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua, sekolah menunjuk itu salah sasaran. Karena yang saya permasalahkan ini komite sekolah. Nah, yang punya hak, yang boleh menggalang dana sesuai dengan Permendikbud 75/2016 itu komite sekolah. Sekolah malah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi komite sekolah lah yang berhak untuk menggalang dana. Itu pun ada aturannya yang harus diikuti. Itu tadi Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Pak, berarti ini komite sekolah membentuk aturan? Iya. Jadi kalau kemarin saya lihat, saya baca, saya melihat, saya mendengar bantahan bahwa itu bukan pungutan, itu sumbangan. Yo, suruh baca lagi. Permendikbud nomor 75 2016 pasal 1 di angka 4 dan 5 itu jelas. Pungutan itu apa, sumbangan itu apa. Nah, yang terjadi di SMK Negeri 3 adalah pungutan. Di situ ada surat pernyataan dan itu diakui oleh kepala sekolah bahwa memang ada pernyataan. Dan juga ada screenshot saya dengan wali kelas bahwa ada kata-kata yang sudah menandatangani surat pernyataan. Dan surat pernyataan itu bermaterai 3.000 dan itu sudah mengikat secara hukum. Pak, itu katanya untuk biayanya itu dia harus bervariasi, bukan 1 juta. Ya, setelah seperti ini mengatakan seperti itu. Awalnya kalau wali kelas rapat wali murid kemarin enggak. Yang ditawarkan itu angka sudah ada 1 juta, memang kebutuhan sekolah 1 juta per siswa, informasi seperti itu. Yang ditawarkan pembayarannya, sistem pembayaran bisa dicicil itu. Apakah mereka membatas itu silakan. Pak, ternyata terkait dengan pernyataan sampean di beberapa media bahwa sekolah itu diduga pungli oleh pernyataan dari kuasa hukumnya bahwa itu hoak katanya. Loh, kalau hoak laporkan saya pakai undang-undang ITE. Laporkan saya. Dan saya punya dasar. Saya ini wali murid yang ikut dalam rapat dan saya mendengar dan sudah saya katakan kepada Mas Yusro. Jadi closing statementnya bahwa pernyataan wali murid dari salah satu siswa di SMK Negeri 3 Kota Probolinggo ini yang menyatakan bahwa SMK Negeri 3 melakukan pungutan liar dan SMK 3 mewajibkan pungutan itu dan mewajibkan pungutan itu sebesar 1 juta, itu hoax. Dan yang menyatakan seperti itu wajib hukumnya untuk membuktikan. Bila tidak dapat membuktikan, nanti saya akan koordinasi apakah ini kita akan melakukan upaya hukum atau tidak. Ya, terbukti di sini bahwa yang menarik itu komite, Bukan sekolah ya? bukan sekolah. Dan komite pun menarik meminta sumbangan itu sudah melalui mekanisme yang sebenarnya, melalui rapat dan lain sebagainya. Besarannya pun sudah dibicarakan kepada wali siswa, ya toh. Dan bagi yang tidak mampu pun tidak membayar, tidak ada masalah. Ini membuktikan bahwa di sini variatif, gitu. Ikut ujian boleh? Ya, Ikut ujian boleh. Itu bukan sebagai syarat untuk tidak mengikuti ujian, tidak, karena itu sifatnya sumbangan. Tidak ada syarat sebagai tidak mengikuti sumbangan ujian. Pak, selain untuk itu apa namanya? Hanya jelas, ya toh. Salah satu diantaranya adalah untuk kebutuhan fisik dan non fisik. Ini sudah jelas, ya toh. Silakan kalau ingin mengetahui silakan. Nah, terkait apa saja, ya toh, sebenarnya yang protes itu tahu, penggunaannya tahu kalau dia mengikuti rapat atau menghadiri undangan kita. Berarti kalau tidak tahu, dia tidak menghadiri undangan kita. Atau dia tidak tahu tapi menghadiri undangan kita, saat kita memaparkan itu berarti dia sedang ketiduran. Pak, ya, melakukan protes? Untuk saat ini protes 1 orang. Pak Mul sebagai apa di sini? Saya, Mulyono, sebagai penasihat hukum dari PGRI Kota Probolinggo, siap mengawal. PGRI Kota Probolinggo siap mengawal perkara ini. Siap.